Ini John, jadi kita cek untuk tekanan freonnya ya John. Ini kondisi udah nyala. Ini hati-hati ya. Ini karena bertekanan takutnya meledak dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Ini kita cek untuk tekanannya itu sekitar berapa nih? 10, 20, 30. Hampir mungkin 33 PSI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Erlando Channel untuk seluruh penduduk bumi. Oke ya John, jadi ini ada AC ya John. AC-nya memang sudah cukup berumur ya John, mungkin sekitar 7 tahunan lah. Ini AC Panasonic ya John. Jadi kondisinya adalah ini AC-nya tidak dingin John. Kemarin udah kita coba cek di bagian indoornya, ternyata itu evaporatornya yang dingin cuman sebagian John. Jadi ada bagian setengah ke bawah dingin, setengah ke atas dari si evaporator itu tidak dingin. Cuman ini saya nggak kasih lihat kondisi di atas ya, karena agak repot nih karena harus pakai tangga dan sebagainya. Ini cobaan kita infokan aja karena sebelumnya sudah kita cek ke atas. Nah, kalau untuk kondisi yang tidak dingin sebenarnya banyak sekali penyebabnya ya John. Tapi kita mulai dari yang paling gampang dulu untuk analisanya ya. Kita mau cek kondisi tekanan freonnya. Jadi salah satu penyebab diantaranya adalah kurangnya freon juga membuat kondisi AC sudah tidak dingin ya. Nanti kita cek di bagian outdoornya. Ini udah kita nyalakan ya. Ini hembusan anginnya tuh kayak dingin tapi tipis banget. Tipis banget. Oke John, jadi ini posisi AC sudah kita hidupkan. Kelihatan nggak itu kipasnya muter ya? Itu ada suara orang lagi nyanyi karena di sebelah lagi ada acara 17-an. Nah, jadi kita mau cek nih, ini kondisi untuk pipa ya. Pipa kecilnya, ini pipa besarnya. Nah, ini kemarin kita coba nyalakan. Di dalam kan di indoor itu nggak dingin ya, AC-nya tuh hembusannya. Nah, di sini itu awalnya agak basah tapi lama-lama jadi timbul batu es. Timbul es di sini nih. Nah, kita mau cek dulu nih. Ini baru dinyalakan sekitar 2 menit paling ya. Nanti kita tunggu dulu. Nah, kita kan mau rencananya mau kita isi tambah freon. Tapi sebelum kita tambah freon, kita mau cek dulu untuk tekanan si freonnya berapa ya. Kalau ini untuk jenisnya pakai R22. Infonya sih untuk tekanan sekitar 60 sampai 70. Nanti kita cek untuk kondisi tekanan yang saat ini ya. Sembari kita menunggu untuk melihat kondisi ini pipa kecilnya ya, kita mau rangkai dulu ini beberapa perlengkapan. Salah satunya adalah si freonnya, terus kemudian ada ini nih alat ukurnya, berikut dengan selang-selangnya nih. Oke ya, kita rakit dulu. Nah, untuk freonnya sendiri ini R-nya R22 merek ini ya, Showa. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini yang ukuran 1 kilo. Ini ujung atasnya seperti ini nih. Jadi kita kerjakan berdasarkan ya cari-cari literatur di YouTube, di internet dan sebagainya ya. Nah, untuk menghubungkan si freon dengan si outdoor itu kita membutuhkan yang namanya valve ya. Nih, kita beli yang seperti ini nih. Ini akan kita pakai untuk dipasang di sini nih. Kayak gini ya. Nanti kita pasang dulu untuk valve-nya. Nah, teman-teman, ini kondisi setelah 5 menit agak basah tapi sedikit. Ini lama-lama biasanya jadi ada bunga es di sini nih. Kita mau cek dulu untuk tekanan ini ya,
outdoornya ya, tekanan freonnya ya. Kita udah rangkai nih untuk alat dan selangnya seperti ini. Nanti kita akan cek buka valve ini ya, mengikuti instruksi yang ada di ini aja, dari tutorial di YouTube. Ini ntar kita buka dulu ya. Ini John, jadi kita cek untuk tekanan freonnya ya John. Ini kondisi udah nyala. Ini hati-hati ya, ini karena bertekanan takutnya meledak dan sebagainya, jadi harus hati-hati. Ini kita cek untuk tekanannya itu sekitar berapa nih, 10, 20, 30, hampir mungkin 33 PSI ya. Nah, kalau untuk R22 ini tekanannya itu harusnya antara 60 sampai 70. Nah, ini kan berarti sudah setengahnya, tinggal setengahnya tekanannya. Mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa AC-nya tidak dingin. Dan kenapa lagi freonnya tekanannya bisa berkurang? Kemungkinan ini ada kebocoran di unit atau di instalasinya. Nah, kalau untuk mau ngecek kebocoran kan emang repot ya, harus turunin indoor misalkan. Ada teknik-tekniknya lah, orang teknisi pasti paham. Karena kita hanya orang awam, kita mau menambah freonnya aja sih sebenarnya. Ini kita udah ukur untuk tekanannya segini nih ya, tuh. Ini instalasinya cuman kayak gini aja tuh. Nah, ini seperti ini. Ini udah mulai berair ya John. Yang bagian bawah tuh masih kering. Nah, kering itu bisa disebabkan apa ya? Salah satunya karena tekanannya freon ini berkurang. Nanti kita coba dulu ya, tambah freon dulu sesuai standar kebutuhan tekanannya si AC ini. Oke. Ini John, jadi ini udah muncul bunga es ya. Nah, terus ini instalasinya udah kita pasang nih. Terus sana juga bagian sini nih sudah kita buka nih. Sudah kita buka. Nah, tinggal kita isi di sini nih perlahan nih John. Kita buka valve-nya nih. Oke John, jadi ini kondisi setelah kita lakukan pengisian ya, sedang kita lakukan pengisian, itu esnya lama-lama mencair John. Tuh, batu esnya atau es yang di bagian sini nih lama-lama menghilang. Tuh, ya. Ini untuk tekanan sudah naik ya nih di 50. Kita beri tekanan nanti sampai dengan 60 atau 70. Oke ya, kita masih lanjut. Oke John, jadi untuk tekanannya ini sudah di sekitar angka 70 ya. Kita stop, kita berhentikan. Jangan terlalu banyak. Ya, saya ngikutin ini aja ya yang ada di YouTube, yang dibuat sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita ikutin saran-saran dari mereka. Nah, ini kondisinya sekarang sudah berembun, bukan berembun, sudah berair nih untuk pipa kecilnya. Tapi ini masih ada kendala di pipa besarnya nih. Pipa besarnya itu nggak basah nih John. Kalau untuk tekanannya sendiri sudah cukup ya. Tekanannya sudah cukup lah. Tuh di 70-an. Oke ya, kita langsung lepas saja. Nah, untuk hembusan angin dari outdoor ini udah panas ya. Sebelumnya waktu tekanan freonnya itu cuman di 30-an, dia tuh nggak ada anget-angetnya, nggak ada hawa panasnya. Ini sudah keluar hawa panas, tapi masih ada kendala di pipa besarnya yang masih kering. Ini kalau beberapa teknisi
ini analisanya adalah satu, karena kebanyakan ya unit outdoornya yang sudah kotor banget. Tapi ini sebenarnya baru 1 bulan pencucian sih, harusnya nggak begitu kotor ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, karena hanya dicuci aja bagian luarnya ya. Harusnya mungkin diturunkan biar dicuci bersih semua evaporatornya. Untuk sementara update-nya sampai segini dulu ya. Intinya adalah si pipa tekannya ini sudah berair, artinya untuk freonnya, kondisi freon sudah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke John, jadi ini kondisi AC setelah kita lakukan pengisian freon. Hembusan anginnya sekarang lebih dingin dari yang sebelumnya John. Jadi video kali ini sebatas menginformasikan apa yang saya lakukan ya John. Jadi kalau mau teman-teman mau mencoba untuk pengisian silakan, tapi harus memiliki pengetahuan dan panduan yang benar ya John. Jangan sampai salah melakukan pengisian karena sangat berbahaya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan bye bye.